Kita lagi ngobrol-ngobrol di mall gitu, terus kemudian muncullah sama satu pemikiran gitu, kenapa ya orang Indonesia tuh apa-apa kok mindsetnya impor? Seolah-olah apa yang datang dari luar negeri itu selalu lebih bagus daripada apa yang ada di negeri kita sendiri. Kita datang ke expo-expo dan kita bilang kita eksporter buah tropis, kita eksporter manggis dari Indonesia. Pertanyaan pertama yang mereka punya adalah Indonesia punya manggis, Malaysia kali. Kita punya convictions yang lebih dari seorang penjudi sebenarnya gitu. Kita berhak untuk punya convictions itu. Apa yang kalau kita lakukan kalau misalnya kita berhenti sekarang, ya bisa-bisa aja kita balik kerja, apply lagi gitu kan, nggak balik lagi seperti kehidupan kita yang awal gitu. Tapi kita akan keluar sebagai orang yang kalah. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan kali ini kalau kita ngomongin kebanyakan sekarang dilematisnya ngomongin untuk import, ya kan banyak barang-barang luar masuk Indonesia. Di podcast ini kita pengen belajar sama satu orang yang keren banget, dia sudah bisa memberdayakan banyak petani-petani. Dan justru bukannya cuman kita buang duit devisa kita ke luar negeri, tapi kita bisa datengin devisa masuk ke Indonesia. Jadi dengan cara ekspor yang kita ngelihat ya. Ini kita di sini nanti akan belajar banyak. Jadi stay tune, subscribe, follow dan sebarin ke teman-teman kamu kalau pengen belajar juga, terutama kalau kita di The Entrepreneur Society kan kepengen banget nih, kita kan nasionalis ya, supaya bisa mengembangkan UMKM atau pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk bisa berkembang dan ujung-ujungnya suatu saat mungkin bisa sama seperti Kak Marji atau Kak Margareta Astama, nanti kita panggilnya Kak Marji. Ini foundernya dari Java Fresh. So kita pengen belajar bareng-bareng. Stay tune teman-teman ya, dan langsung sekaligus pokoknya di save dulu kalau emang kamu lagi belum sempat dengerin, nanti langsung subscribe aja dan kita belajar bareng-bareng. Oke? So, nggak pakai lama-lama lagi, saya pengen nyapa juga di sini narasumber keren kita, Kak Marji. Thank you banget udah datang ke sini untuk mau berbagi sama teman-teman di The Entrepreneur Society. Sama-sama, terima kasih, thanks for having me. Mantap. Nah, boleh nggak Kak kalau misalkan emang coba tadi ceritain deh, aku dengar tuh kiprahnya kan gitu dari Java Fresh ini, mungkin dari awalnya dulu, mulainya gimana nih? Seperti Boleh. Kakak Marji tuh backgroundnya sebenarnya dulu dia penulis, udah nulis 6 buku, terus habis gitu tiba-tiba jadi ya silakan. Banget. Jadi sebenarnya dari dulu nggak pernah kebayang gitu ya bahwa suatu hari akan menjadi seorang entrepreneur, terutama ekspor buah gitu. Karena aku dulunya tuh adalah seorang penulis, jurnalis, pendidikanku juga jurnalism. Sampai satu hari lagi ngobrol-ngobrol biasa, kebetulan waktu itu kami kuliahnya di luar, aku ngajak sama satu temanku yang kebetulan juga kuliah bareng sama aku gitu. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol di mall gitu, terus kemudian muncullah sama satu pemikiran gitu, kenapa ya orang Indonesia tuh apa-apa kok mindsetnya impor? Seolah-olah apa yang datang dari luar negeri itu selalu lebih bagus daripada apa yang ada di negeri kita sendiri. Biasa itu Kak. Nah ya kan, kebayang kan gitu. Nah karena waktu itu kita ngobrolnya di mall, waktu itu lagi ada deket sebuah supermarket. Dan kita ambil salah satu contohnya buah segar. Kita bilang coba tuh lihat tuh buah segar yang impor gitu. Semuanya cakep-cakep semua. Warnanya sama, bentuknya seragam, packagingnya bagus-bagus, terletaknya di pendingin, harganya relatif stabil. Sedangkan kalau kita bicara buah lokal, manggi, salak dan sebagainya, biasanya dicurah tuh, di gerobak gitu. Yeah. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang busuk, ada yang penyok, ada yang apa dan sebagainya. Dan harganya juga cenderung berfluktuasi. Padahal ketika waktu dulu kita tinggal di luar negeri, justru pengalamannya sebaliknya. Apa yang datang dari daerah yang jauh itu justru malah jauh lebih diapresiasi gitu. Nah waktu itu kita cuman kepikiran kenapa sih kita gak coba bawa sesuatu yang kita punya banyak di negeri kita. Kualitasnya juga baik dan betul-betul kita sesuaikan sama standarnya kita packaging yang baik, kita sortase yang baik, kita treatment yang baik dan kita jual sebagai buah premium. Nah waktu itu karena aku sebagai seorang penulis, temanku juga nggak punya background sebagai businessman atau sebagai eksporter, the more you know the more you fear katanya. Karena kita nggak tahu apa-apa, kita merasa tidak ada yang perlu kita ketakuti. Nah, jadi langsung, gitu, kayaknya masuk akal ya gitu, let's do it gitu. Jadi kita mulai mempelajari pasar, kita mulai mempelajari apakah our hunch ini bahwa ada market tentang buah tropis di negara-negara lain itu betul-betul ada atau tidak. Kita mulai pelajari, kita lihat statistiknya, kita ketemu sama teman-teman petani kita, teman-teman ibu-ibu kita di desa-desa. Yang somehow kemudian berjalan sampai now kita udah 10 tahun. Wih mantap, berjalan sampai sekarang udah 10 tahun. Ya. Awalnya gimana? Awalnya itu betul-betul kita mulai dari beruntung lah ya bahwa
kita lahir di era internet. Gitu. Mungkin kalau misalnya ini bukan era internet, untuk kita menemukan satu buyer itu ya kita harus pergilah ke negara tujuannya. Kita mesti cari mereka jualan di mana, kita cari nomor teleponnya, kita telepon pakai telepon interlokal dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara tentang ke dunia internet sekarang ya semua informasinya sebenarnya ada. Jadi dari situlah kita coba gali-gali lagi informasinya, pasar-pasar induk di Eropa itu apa aja sih, seperti apa, lalu kemudian scene-nya seperti apa, mereka punya nggak sih forum dialognya, kita bisa nggak sih listening di situ untuk mengetahui sentimennya mereka terhadap buah lokal itu seperti apa, atau buah tropis itu seperti apa, lalu kemudian challenge-nya seperti apa dan bagaimana kita bisa menghadapi itu semua. Sama juga ketika kita bicara tentang petani kita gitu. Ketika kemudian kita lihat datanya adalah Indonesia itu nggak kekurangan pohon buahnya banyak banget. Kalau kita bicara compare sama Thailand aja, mungkin kita punya pohon buah atau hasil produksi buah kita itu 10 kali lipat lebih tinggi daripada Thailand. Tapi kalau kita bicara tentang yang diekspor, kita 1/10-nya aja nggak ada mungkin di Thailand. Dan itu yang kenyataannya gitu. Indonesia salah satu top 10 produser buah dunia untuk buah tropis, tapi kita nggak ada di top 10 eksporter. Berarti kita nggak kurang buah, kita kurangnya adalah kualitas gitu untuk masuk ke si ekspor quality itu. Nah itulah kenapa kemudian kita coba engage petani-petani lokal. Yang memang sudah mempunyai si pohon-pohon tersebut, bagaimana caranya supaya mereka bisa meningkatkan kualitasnya. Disitulah kita masukin di Google search gitu ya, manggis lokal, manggis Indonesia ekspor, petani Indonesia ekspor, keluar area-areanya, keluar ada orang-orang yang diwawancaranya, kita mulailah belusukan masuk-masuk ke teman-teman semua, ke desa-desa untuk kemudian belajar dari mereka. Itu dari situ mulai ya. Mulainya dah. Emang teman-teman nih sekali lagi ya, ini kalau kita ngomongin ini kakak yang backgroundnya jurnalis. Ya. Jadi skill set yang digunakan jurnalistik. Nggak salah sih. Ya kan? Nggak salah. Jadi sebenarnya apa ya? Maksudnya kalau kita ngelihat apapun itu latar belakangnya, tapi kalau kita punya satu tujuan terus ngelihat gitu dan kamarnya itu benar-benar ngejar. Kalau ini kan buat kita ngomongin podcast perjuangan yang kita ngelihat dari teman-teman pengusaha gitu ya. Ini mental pengusaha banget di mana pokoknya ya udah kita hajar aja dulu gitu kan. Ya emang begitu sih, semua pengusaha emang begitu soalnya nggak ada teorinya. Itu teori ditulis setelah terjadi. Keren banget. Bener. Nah itu pas udah mulai belusukan ke situ ngalamin tantangan apa? Ketemu petani atau segala macam itu kan nggak gampang kan, biasanya kan hidup di kota besar dan ini betul isinya tantangan semua ya. Iya dong harus ini podcast perjuangan guys. Kita belajar ya. Bener, semuanya susah gitu karena aku nggak punya backgroundnya, aku nggak tahu bahkan untuk membedakan manggis busuk sama manggis sengaja aku nggak tahu gitu kan gitu. Wow. Jadi iya sih saya kok kejebak juga. Aduh kebayangkan tato dalamnya kuning kan. Iya. Terus lanjut. Ketika aku masuk, aku beruntung sekali mungkin ketemunya sama teman-teman petani. Kalau aku masuk mungkin ke industri, masuk ke perusahaan trading dan sebagainya, mungkin mereka pertanyaan pertamanya adalah bisa bawa apa, pengalamannya apa, dan aku nggak bawa apa-apa. Dan tapi ketika sama teman-teman petani, aku betul-betul belajar dari nol, dari semua prakteknya. Ya mereka menjalani ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, seumur hidupnya mereka bekerja dengan buah-buahan ini. Jadi mereka punya sebenarnya semua informasi yang mereka perlukan, yang kemudian mereka tularkan ke aku, dan dari itulah sebenarnya aku melihat bahwa praktik baiknya sudah ada, hanya selama ini belum diapresiasi. Gitu. Nah, ketika kita bisa memberikan apresiasinya, kita bahkan 70%, 80% dari SOP kita itu adalah dari masukannya teman-teman petani. Yang kemudian setelah berjalan, mereka lah yang mengakui bahwa saya kira Mbak Marji itu pada saat pertama kali datang itu mahasiswa mau KKN. Mahasiswa, okay. Karena begitu masih muda, pengetahuannya itu hampir nggak ada dan sebagainya, sehingga mereka ya sebenarnya ngeliat kita ya inilah cuman mau penelitian paling gitu, tetapi bahkan dengan pemahaman seperti itu aja mereka mau sharing informasi yang paling utamanya buat kita gitu, mau ngajarin kita. Nah after a while kemudian kita masuk, kita melihat bahwa industri buah-buahan itu luar biasa besar sekali gitu. Minggu depan aku ada satu acara namanya Berlin Fruit Logistika gitu, dan itu acara konferensi buah-buahan dunia gitu. Nah itu mulai dari yang ekspor, yang impor, yang nanem, pupuknya segala macem, alat-alat petiknya, packagingnya, yang ngirim dan sebagainya, semuanya ada di situ. 26 hall. Ya bayangin satu hall G-Expo, nah ini 26 hall gitu, atas bawah gitu, itu huge industry. Dunia buah-buahannya sangat besar sekali, tetapi memang belum menjadi prioritas kalau aku ngerasanya di Indonesia. Kalau kita bicara tentang
teknologi-teknologi yang terkait sama buah itu banyak banget gitu. Hmm. Teknologi yang bisa menjaga supaya apel itu 6 bulan setelah panen masih bagus dan masih bisa dijaga sampai 6 bulan ke depan misalnya, itu udah ada teknologinya. Teknologi untuk ngirim kiwi yang kulitnya begitu lembeknya, untuk kemudian, berjalan dengan 45 hari naik kontainer, pakai kontainer dari entah dari mana ke mana, itu udah ada. Tapi kalau kita bicara buah tropis masih sangat terbatas banget gitu. Nah Oke. itu yang jadi salah satu tantangannya, banyak hal yang kita pertama kali nyoba ya kita yang nyoba gitu. Pengiriman, salak dengan kontainer ya pertama kali ya kita yang pertama kali nyoba gitu, Terus gimana hasilnya? dengan, ada banyak lesson learn dari situ. Nah, coba diceritakan Gitu, lesson learn-nya. ya karena ternyata suhunya nggak boleh sama ya karena dengan suhu subtropis gitu. Misal buah-buah yang biasa dikirim dengan kontainer kan misalnya pakai, di buah apel atau pear dan sebagainya itu buah-buah subtropis gitu ya. Pokoknya Hmm. suhunya dingin aja. Ternyata buah tropis nggak bisa, kalau dia kedinginan ya dia, Kisut. kaget, Oh, iya kan, kaget. chilling injury Oh. kalau kita bilangnya gitu. Oke, Karena nggak iya, iya, terbiasa iya. di dunia awamnya itu memang tidak mengalami suhu yang seperti itu gitu. Berarti nggak bisa seperti itu. Kelembapan dan sebagainya karena kita dunia Buset. tropis dan wah kita belajar banyak dan itulah akhirnya Jadi harus kemudian lembab atau nggak boleh harus lembab? ada kelembapan, harus Harus ada certain, lembab. level of Oh. humidity gitu kan. Padahal kalau lembab nanti ada jamur, wah Iya, iya, segala iya. sesuatunya Nah, lah gitu. wadaw, oke. Gitu, yang itu kemudian akhirnya kita, memutuskan kalau kita mau nunggu mau sampai kapan, jadi akhirnya kita memutuskan untuk bikin, research and development center sendiri. Kita ajak teman kita, sama-sama temen waktu itu dulu temen SMA gitu, jadi tapi dia rajin belajar sehingga kemudian ikut postdoctoral sampai di Jerman untuk datang dan untuk ngembangin, ilmunya sama kita ya supaya kita bisa sharing juga sama balik sharing ke teman-teman petani dan packers yang ada. Oke, tapi ini benar-benar jadi petani tuh udah di bawah Java Fresh gitu ya, udah eksklusif gitu? Ya kita kemitraan ya Ke mitra, sifatnya. oke, oke. Jadi benar-benar ya udah pokoknya jualnya ke Java Fresh intinya gitu Iya, ya. iya. Keren, keren, keren. Nah itu dulu dari awal emang pas lagi mulai belusukan gitu, terus gimana tuh tantangan dari petaninya bilang, "Siapa lu nggak ngerti apa-apa," gitu, pernah nggak digituin? Justru itu ya, kalau kalau hal itu aku nggak pernah ngalamin gitu. Bahkan kalau Oke. bisa dibilang, bahwa itu mematahkan standar stereotip yang pernah ada gitu. Aku mungkin adalah perempuan ya Cina, Katolik, perempuan lagi gitu, pertama yang dagang buah sama mereka gitu dan aku nggak mengalami yang namanya diskriminasi dan sebagainya. Dari situ aku melihat bahwa, oh ternyata ya kita bisa sebenarnya diperlakukan sebagai human to human gitu. Ya. Tapi memang kita dealing dengan satu praktek kebiasaan yang sudah ada kan 10, 20 tahun, 30 tahun selama ini. Ketika itu mau diubah, Hmm. itu pasti membutuhkan kesabaran ya, Iya. gitu. Nah, Iya, 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 iya. kita bicara tentang misalnya adalah, bagaimana si buah itu kita bikin sistem sortations, grading gitu. Oke, Jadi ada yang kualitasnya A yang akan dijual dengan harga lebih tinggi, yang oke. B dan sebagainya. Ya. Petani terbiasa jual semuanya. Gitu, mereka nggak mau Mmm. pusing nih gitu, Mhm. terus nanti sisanya mau diapain, ini mau kemana dan sebagainya. Nah, ketika kita misalnya bilang, oke dari 10 kilo itu, yang masuk grading kita itu hanya 5 kilo dan kita akan bayar 5 kilo ini 10.000, mereka akan lebih milih, belilah ini 10 kilo semuanya dengan harga 5.000. Dapatnya sama Oh. dong sebenarnya Iya, kan. iya, Nah iya, iya, tapi iya, iya, mereka iya. nggak mau pusing gitu. Nah dalam proses yang seperti itu ya kita jalaninya kita bareng-bareng, kita pelan-pelan. Kita ikutin dulu semua prosesnya. Oke ya udah kita beli semua dulu deh, semuanya. Tapi nanti sore petani yang sama akan kita panggil lagi untuk kita kembalikan si buah yang tidak kita ambil. Oke. Ini yang 5 kilo ini dibalikin, "Loh itu kan udah dibayar," dan sebagainya. "Ya nggak apa-apa, tapi saya nggak perlu buah ini, saya hanya perlu Heeh. yang untuk kualitas ekspor." "Terus ini buahnya diapain?" "Ya terserah Bapak, kayak mau dibagi-bagi ke tetangga kek, mau dimakan sendiri, mau dibuang, dikasih makan kucing, terserah nih," Oh. gitu. "Oh oke," gitu. Akhirnya itu yang dibawa pulang. Lalu kemudian berjalan besoknya sama lagi. Begitu lagi mungkin dalam jangka waktu setahun, 2 tahun, lama-lama kemudian membentuk pemikiran, "Kenapa ya saya mesti bawa 10 kilo? Kan ongkos, kan berat. Mendingan saya bawa 5 kilo yang memang diambil. Toh saya dapat Nah, harganya sama." Nah akhirnya dia yang yang 5 kilo pilihin. betul, nah akhirnya dia mulai memilih gitu. Mmm. Berjalan lagi, kenapa ya saya harus petik yang saya udah tahu nggak akan masuk untuk kualitas ekspornya. Iya. Saya biarkan saja di lapangan sehingga kemudian si buah yang, tidak masuk ekspor itu bisa Jatuh jadi jadi lebih pupuk. besar Iya. nah bisa jadi pupuk, bisa dijual di pasar domestik sebagai buah yang lebih matang. Sebagai buah Oh. super jadinya Iya, gitu. iya, Nah, iya, iya, iya. perkembangan dari situlah yang kemudian ambil beberapa tahun ya sampai kemudian kita bisa membuktikan, oh bahwa dengan grading ini jauh lebih baik sistemnya karena mereka bisa mendapatkan, better economy of scale dari satu pohon yang sama.
mereka bisa diversifikasi dan mereka bisa mengerti kualitas. Jadi makin lama mereka akan semakin terpacu untuk kalau sekarang itu hanya 50% yang masuk ekspor, siapa tahu kalau dirawat 80%, 90% dan sebagainya. That's the goal. Dan ini datang dari orang yang nggak punya pengalaman bertani teman-teman dan berkebun dan sebagainya. So ya memang sebagai pengusaha kita harus bisa agile, ngelihat, berpikir dan sebagainya. Dan tadi dibilang itu yang saya dapat banget tuh, ini kita hidup di zaman internet di mana informasi bisa kita dapatkan. Dan itu benar-benar ya kalau kita sebagai pengusaha kita harus bisa kreatif enough untuk mencari tadi. Nah itu kan ngomongin dari petaninya. Sekarang kalau nyari pasarnya tadi tantangannya, ayo coba nih cerita. Kan pernah dong telepon gitu kan, gue toko baru nih, Berlin. Beli, lo mau salak gue gak gitu? Siapa lu gitu kan, bener gak sih? Pernah dialamin gitu juga gak? Oh banget. Pertama kali tuh. kita datang ke Expo dan kita bilang kita eksporter buah tropis, kita eksporter manggis dari Indonesia. Pertanyaan pertama yang mereka punya adalah Indonesia punya manggis, Malaysia kali. Oh wow. Mulai dari situ gitu bahwa kebetulan ya sayangnya Indonesia belum dikenal sebagai eksporter buah segar ya gitu di kancah dunia gitu. Jadi yang waktu itu kita lakukan adalah ya udah kita balik lagi, kita ikutin gamenya. Buah apa yang sudah diperkenalkan lebih dulu dari negara lain dan bagaimana Indonesia itu bisa mengatasi masalah yang sekarang ada ketika mereka sourcing dari negara lain. Nah yang kita temukan waktu itu adalah buah itu kan musiman. Nah Thailand itu musimnya tengah tahun ini musim lah gitu. Tetapi kalau kita bicara peak season untuk di negara-negara tujuan, sebenarnya misalnya kalau kita bicara Eropa peak seasonnya winter karena mereka lagi nggak punya buah pada saat itu. Nah jadi pada saat itu Thailand nggak panen. Nah itulah momennya dimana kita coba push barang dari Indonesia dengan premis kita bisa kirim sepanjang tahun. Sebenarnya bukan buahnya itu panennya sepanjang tahun, tapi musimnya geser dari satu area ke area lain. Kayak sekarang nih Jawa lagi musim hujan, Sumatera mungkin musim hujannya udah berkurang sekarang, Bali mungkin enggak gitu. Tapi giliran Jawa udah mulai kering, mungkin Bali lagi banyak hujan. Sebenarnya musim kita tuh geser dari satu tempat ke tempat lain dan itu mempengaruhi musim buah kita. Sehingga kalau kita diikuti sebenarnya kita bisa klaim bahwa kita ekspor sepanjang tahun dari Indonesia. Makanya sejauh ini Java Fresh kita kerjasama dengan petani dari Sumatera, Jawa, Bali sampai Lombok pada saat ini untuk ngikutin musim itu dan kita punya packing houses di 6 area yang berbeda juga di setiap desanya. Keren, 6 area yang berbeda? Ya. Boleh di-reveal di mana aja tuh? Ada di Jawa Barat namanya di Tasikmalaya, Desa Puspahyang. Lalu kemudian di Yogyakarta itu ada di Desa Turi. Banyuwangi, Desa Pesucen, Buset, emang desa-desa semua ya? Semuanya desa sekunder Indonesia ya seperti itu. Itu lalu kemudian di Sumedang itu ada namanya Desa Jembarwangi. Lalu kemudian di Sumatera Barat ada daerah namanya Lubuk Basung. Keren, oke. Dan ini terus dikirim ke ada gudang ya atau enggak langsung? Itu packing house, itu titik pengumpulan kita. Titik pengumpulan. Terus habis itu udah dari situ sampai final packaging sampai hasil akhir itu ada di desa-desa tersebut, dikirim masuk ke pelabuhan ekspor entah itu Tanjung Priok, entah itu Bandara Soekarno-Hatta hanya untuk terbang. Jadi kita nggak punya gudang induk di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar. Soalnya kalau nggak cost lagi itu, double cost lagi kan pasti. Benar. Dan semua pengerjaan udah dilakukan di desa sih. Nah terus ini masih kita ngomongin ya, ini sekalian belajar ya teman-teman yang nonton dari tadi ya. Ini nanti kita masih ada waktu, kita pengen belajar, pengen tahu gimana jadi ekspor dan tantangannya. Apalagi ngomongin buah. Kalau ngomongin yang nggak ada expiry date mah oke lah. Nah ini buah nih. Bisa busuk nih, ya kan? Tadi kan banyak lesson learn tuh. Banget. Apakah itu? Asik. Ceritakan dong Kakak Marji. Ya. Oke, ya namanya kita kerjasama dengan buah yang produk yang namanya perishable ya. Defaultnya perish gitu kalau kita bilang gitu. Memang waktu itu jadi sangat penting banget. Betul-betul berpacu dengan waktu. Tetapi kayak zaman dulu tuh, berpacu dengan. Aduh, ada ketahuan loh umurnya loh, hati-hati loh. Oke, lanjut. Terus. Nah, tapi itu nggak bisa kita lakukan sendiri sih. Itu salah satu yang aku pelajarin bahwa ya semua elemen semua tim kita, petani kita, packers kita, dari tim forwarding kita dan sebagainya harus punya mindset yang sama bahwa memang kita gerak sama waktu. Gitu. Nah ini yang kemudian juga kita tanamkan ke teman-teman bahwa ya ibu-ibu packers kita kalau buahnya datang ya sampai selesai packing ya mereka nggak akan stop kerja
gitu. Dan itu luar biasa banget sih komitmen-komitmen yang aku punya dari situ gitu. Uh, Pertama kali kirim, lalu kemudian etiketnya salah, nama spesiesnya salah karena itu pertama kali Indonesia pernah ngirim buah jeruk purut. Misalnya kita nggak tahu nama spesiesnya jeruk purut tuh apa, jadi nyampe sana salah, ya terjadi kayak gitu. Lalu kemudian karena nama spesiesnya salah kan jadi nggak bisa diterima, negara tujuan dibakar, ya itu pernah terjadi Wow, kayak gitu. satu Nah, kontainer hal-hal gitu seperti atau itu ya satu load ya, satu lot. satu pengiriman ya gitu by air Wadidaw. waktu itu. Terus Uh, Ya dan tapi itu dibakar. juga yang kemudian mengajarkan kita, oke, satu, we can do so much, kita bisa collaborate, kita bisa bareng sama teman-teman kita di lapangan untuk make sure bahwa hasilnya akan jadi baik, benar-benar fulfilling timing dan sebagainya. Tapi ya hal-hal seperti itu ya kejadian gitu, dan tiba-tiba kemudian buahnya transit di Middle East gitu, dan ternyata Middle East lagi summer, lagi 48 derajat misalnya gitu. Wow. Buahnya telat masuk ke pendingin atau pada saat transit mereka nunggu, rusak, ya kejadian juga gitu. Jadi Wow. there is always a room for failure gitu kan, seperti itu, apalagi kalau kita bicara perishables. Tapi ya lama-lama ya kalau kata iklan kan nggak noda nggak belajar ya gitu. Betul. Jadi ya dari experience itu sih yang penting kalau buat aku adalah mindsetnya ya kita masih bisa mulai lagi nggak, kita bisa menjalankan nilai-nilai kita nggak untuk di bisnis itu. That's what keeps us going sih. Ketika kita ngalamin hal-hal absurd itu. Hal absurd itu berapa sering Kak? Pada saat pertama-tama sih lumayan trial and error ya gitu, karena banyak banget hal-hal yang kita belum tahu, dan most of the time itu adalah pengiriman pertama Indonesia. Jadi kita mau belajar juga benchmarknya dari siapa kayak gitu. I see. These days pretty much sudah bisa jauh lebih terkontrol lah. Ya udah 10 tahun kalau enggak sih kelewatan. Iya dong, kita nggak belajar nah itu kan. Tapi itu benar-benar, maksudnya hebat banget loh itu kalau ngelihat ya, dengan itu tantangan dan itu banyak failure seperti itu. Tapi Kak Marji itu masih punya pokoknya strong conviction, pokoknya ini this will work gitu. Iya. Ada satu jokes kita ya gitu. Nah aku nggak tahu apakah ini adalah sebuah perumpamaan yang baik atau enggak gitu. There was once, karena kita semua adalah teman-teman sama-sama dulu sebelumnya kerja ya gitu, nggak pernah bisnis sebelumnya. Ya rugi-rugi pertama kita, rugi-rugi terbesar kita dong. Oh ini dunia runtuh, kayaknya gue nggak bakat deh di bisnis ini, kayaknya nggak di sini dan sebagainya gitu. Lalu kemudian ya kebetulan karena kita partnering gitu, salah satu temanku bilang kayak, Ji, kita tuh ibaratnya dengan kita masuk industri ini tanpa kita punya knowledge yang betul-betul ajak gitu, kita kayak lagi judi. Dia bilang gitu. Coba bayangkan diri lo sebagai seorang penjudi gitu. Apa yang lo lakukan kalau lo kalah? Oh, gue masukin lagi gitu kan. Ya udah pasti gitu, lo percaya lo bakal menang, pasti gue percaya, namanya penjudi gitu kan gitu. Bisa kalah lagi gak? Bisa gitu. Apa yang lo kalau kalah lagi gitu, masukin lagi, pokoknya kita ya pasti akan semangat terus-terusan. Bisa gak? Bisa kalah lagi, bisa sampai ke gulung utang, bisa. Nah itu yang terjadi dengan para penjudi gitu. Lalu kemudian yang temanku bilang adalah, disclaimer adik-adik, nah ya, jangan judi ya. Ini jangan, ya ini kan ya. Ini beda. Pengusaha gambling tapi terukur, boleh ya? Nah, ya? exactly that's what I want to say gitu. Ntar kena lagi gue. Netot gitu kan. Tapi itu that's exactly what I want to say gitu. Apa yang temanku kemudian bilang adalah, Ji, kita ini nggak judi gitu. Kita tahu pasarnya ada, kita pegang petaninya, kita tahu this will work atau kita punya convictions yang lebih dari seorang penjudi sebenarnya gitu. Kita berhak untuk punya convictions itu. Apa yang kalau kita lakukan kalau misalnya kita berhenti sekarang, ya bisa-bisa aja kita balik kerja, apply lagi gitu kan, nggak balik lagi seperti kehidupan kita yang awal gitu. Tapi kita akan keluar sebagai orang yang kalah. Disclaimer lagi adik-adik, kalau judi bukan Tapi berarti bukan dipegang bandarnya ya, bukan ya, tolong. Oke, lanjut terus. Itu Nas, kalau kita coba lagi kita bisa gagal lagi nggak? Bisa gitu. Apa yang kita lakukan ya mungkin kita minta pinjam uang teman-teman kita untuk mulai lagi dan sebagainya. Bisa gagal lagi, bisa. At certain point mungkin kita akan bilang kita udah nggak akan bisa jalanin ini. Tapi kita juga punya kemungkinan untuk selesai di saat kita menang. Gitu. Itu yang benar juga ya. That's how we started off again. Ya coba yang akhirnya jadi takaran kita adalah, aku selalu mikir gini, kalau aku sendiri ketika misalnya aku nggak ya melanjutkan bisnis ini, aku selalu bisa balik jadi penulis, aku akan mungkin ya balik lagi jadi jurnalis sebagai jadi editor. Tetapi ke teman-temanku petani-petani ini hidupnya ya di situ. Apakah ada orang lain selain kita yang
punya sistem yang sama pada saat itu belum. Dan itu yang selalu jadi triggerku adalah ada orang yang mempercayakan hidupnya ke aku dan selama aku masih percaya aku bisa jalanin amanah itu, I wanna keep going gitu sih. Keren banget. Dan itulah kisah Kakak Marji. Wah, itu epic banget dan ini benar-benar kita banyak belajar ya, banyak belajar banget kalau kita ngomongin dari mental kewirausahaan ya, dari tantangannya. Ya emang benar sih ini reminds me juga kalau tadi ngomongin sekali lagi nggak boleh judi ya gitu, nggak ada hubungannya. Cuman Papa almarhum tuh dia pernah bilang, "Clems, kalau misalkan kamu orang sukses bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi yang dia udah jatuh dia bangkit lagi, jatuh Ya, bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Pokoknya selama kita tidak udah jatuh terus udahlah nyerah, kita nggak akan pernah gagal. benar. Jadi kalau kita udah nyerah ya tadi keluarnya kalah gitu Ya, kan. Makanya itu dapat banget dan itu real, itu mental yang real buat teman-teman yang nonton juga ya itu sebagai pengusaha ya kita punya tantangan pasti akan ngalamin lah. Terus nih kita ngelihat ya tadi udah mulai berjalan. Kembali lagi. ya, Kalau dalam ekspor nih kita ngomong teknis buat teman-teman yang mungkin berpikir ke sana. Nggak usah ngomongin buah, nggak karena ya nggak semuanya ya. ekspor buah gitu kan. Cuman apa aja sih yang mesti dipertimbangkan Kak Marji? Dari awal tuh waktu pertama kali petani udah deh, sourcing udah kita Iya. ngomongkan. Nanti kalau untuk mau ekspornya nih bagi ilmunya dong, boleh gak kita share-share? Kalau buat aku yang paling utama itu adalah betul-betul memahami tujuan ekspornya gitu. Kadang-kadang aku suka lihat teman-teman bukannya punya produk yang nggak bagus, produknya bagus luar biasa, tetapi tidak sesuai sama tujuan ekspornya. Tujuan ekspor tuh maksudnya negara Negara tujuan? tujuannya, Oke. audiensnya Iya, iya, gitu. iya, iya. Ya ibaratnya percuma kita punya sambal setan level 10 yang paling pedes, yang benar-benar luar biasa banget, nggak ada yang ngalahin di Indonesia. Tapi kita ngirimnya misalnya ke Finlandia yang nggak suka makanan Nah, pedes iya. misalnya. Ya Iya. percuma kan gitu. Iya, iya, Jadi iya, iya. kalau menurut Cengli. aku selalu dari awalnya itu adalah dari kita mau kirim kemana dan mereka butuhnya apa. Selalu gerak dari apa yang jadi kebutuhannya so-called audience kita, so-called consumers kita gitu. Kenapa kita mulainya dengan manggis misalnya? Karena manggis itu yang udah pertama kali mereka kenal dari negara-negara lain kayak Thailand atau Vietnam dan rasanya mereka suka gitu. Ada nggak buah-buah lain yang lebih eksotis dan lebih menjual daripada manggis mungkin, tapi pada saat itu yang dibutuhkan, yang dicari, yang diminta manggis gitu. Nah, Manggis. itu sesuatu yang kita mulai geraknya dari situ. Sama juga dengan urut-urutan segala sesuatu hal yang lain. Kalau misalnya kita bicara ekspor, salah satu yang penting juga adalah sertifikasi. Pasti ada standar baku tertentu yang mereka minta. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jangan nego gitu. Jangan nih ya. Nggak bisa kayak Iya. gitu. Kalau Ini permintaan Mangga rasa manggis ini. gitu nggak bisa Nah, ya. Gitu. kan gitu. Kan Udahlah namanya sama mirip lah, iya. ya gitu. Organik juga lah sama Oke, gitu. oke. Misalnya nggak bisa Iya, gitu. iya, Kalau iya. memang dimintanya A ya A. Itu harus satu standar baku yang memang harus dipenuhi gitu. Lalu kemudian tapi juga kalau misalnya nggak diminta ya nggak perlu juga mungkin kita fulfill gitu. Itu sama dengan semua. Misalnya kayak kalau di kami salah satu yang pentingnya itu adalah punya sertifikasi yang namanya Global GAP, Good Agricultural Practice gitu. Nah itu semacam ISO-nya lah gitu ya, untuk buah segar gitu. Itu yang diminta ya, itu yang harus kita penuhi. Perlu hasap nggak? Di kita nggak perlu, karena kita nggak ada pengolahan. Buat teman-teman Gitu, ya, nah. mohon maaf. Jadi GAP tadi itu sama kayak ISO itu international standard ya. Kalau GAP-nya itu apa tadi? Good Agricultural Practice. Iya. Terus kalau HACCP itu HACCP itu Hazard Actionable Critical Control Points itu buat cross kontaminasi, ngecek kesehatan dari ininya lah, dari sesi kesehatannya. Nah, biar terima kasih. nggak hilang. Lanjut. Nah, ya Terus, banget gitu. Kita nggak perlu, ya kita nggak apply gitu karena itu memang tidak diperlukan. Jadi memang betul-betul disesuaikan dengan standar dan kebutuhannya dari negara yang kita tuju sih. Dari situ baru kita lihat gimana produk kita itu bisa masuk dan bisa memenuhi kebutuhannya atau juga apa yang mereka cari, permasalahan bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka punya sekarang. I see. Gitu. Kalau dari aku mau produknya apa, mau buah, mau olahan, mau spare part mobil dan sebagainya, kuncinya adalah pasarnya perlu nggak, sesuai nggak sama kebutuhan pasarnya? Sesuai dengan kebutuhan pasar, yes, itu kembali itu yang pertama tuh ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar. Emang kalau kita ngomongin kalau nggak sesuai dengan kebutuhan pasar ya percuma teman-teman. Ini seperti ya kita ngomongin dari video-video sebelumnya, kalau teman-teman lihat ya di Entrepreneur Society juga ngajarin. Pokoknya yang penting tahu. Kalau kita ngajarinnya gini Kak, fokus bantu orang lain terlebih dahulu, rezekinya akan datang. Tapi kita mesti tahu mau bantu siapa.
Tadi yang Iya, butuh manggis ya kasihnya manggis. Kalau yang butuhnya mangga kasihnya mangga gitu kan. Nah jadi tahu bener. segmentasi pasar itu yang pertama. Terus abis gitu Ya, apalagi? Perizinan apa segala macam diurus tuh ya. perizinan segala macam harus diurus Sesuai dengan sesuai tadi dengan kebutuhan negara pasarnya. kebutuhan Oke. negara tujuan. Heeh. Yang kedua ya dimulai ya. Dimulai. Oke, terus? Gitu. Lalu kemudian yang ketiga kalau aku di Java Fresh kita punya satu values adaptive to change ya. Eh, Adaptive to change. eh, I like it. gitu. Yes. Karena kita dealing dengan pasar yang tidak bisa kita kontrol sebenarnya. Banyak government regulation, sentimen pasar, kondisi ekonomi di luar yang emang nggak dari kita, yang emang tidak bisa dikontrol di Indonesia itu faktor eksternal semua gitu. Jadi kemampuan untuk kemudian melihat gimana kondisi perekonomian setiap negara, moodnya seperti apa, trennya lagi bergerak seperti apa, itu sangat penting untuk memastikan survival kita. Kalau menurutku itu. Iya. Jadi itu yang mungkin lebih dibandingkan kalau misalnya kita di pasar lokal, kita kenal masyarakat ya, kita mungkin part of the consumers gitu. Jadi mungkin lebih mudah untuk kita mengetahui ya kita bilang kita make the decisions untuk menentukan masa depan negara ini lewat voting dan sebagainya, tetapi di negara lain kita nggak punya that kind of Nah, privilege gitu. Nah itu yang kemudian kita harus lebih sensitif lagi dan mau untuk ngubah apa yang hari-hari ini berjalan mungkin besok enggak gitu. Mungkin tahun ini adalah ini pasar yang paling potensial, tahun depan enggak. Siapa wow. yang tahu bahwa tiba-tiba Cina salah satu importir buah Indonesia yang paling besar tiba-tiba kena COVID tahun 2020 gitu, Betul. tutup semua border dan sebagainya gitu. Siapa yang akan bisa mengontrol itu hal-hal seperti itu? Nah itu kenapa kemudian kita perlu mikirin tentang adaptasi, diversifikasi pasar dan sebagainya, terutama kalau kita bicara ekspor. Dulu berarti semuanya hampir majority ke Cina tuh? Waktu itu enggak sih, kita Enggak. memang fokusnya kita memang diversifikasi karena kita percaya bahwa memang setiap pasar tuh akan punya strength and weakness-nya sendiri-sendiri. Alasannya kenapa Java Fresh kirimnya ke 23 negara, bukan Wow, sekedar gaya-gayaan, 23 koleksi negara. perangko kayak Asik, gitu. iya. Tapi salah satunya juga sebenarnya kita risk management kita juga. Karena kita nggak pernah bisa kontrol kondisi apakah misalnya G2G Indonesia dengan negara tersebut akan selalu Betul, baikkah seperti betul, itu, atau betul, negara tersebut tiba-tiba ngajak perang negara lain kah yang betul, mana terjadi juga, betul. atau banyak hal gitu, atau krisis ekonomi, ganti presiden dan Iya, iya, presidennya iya. polisinya ganti dan sebagainya itu kenapa kita selalu berusaha untuk buka diversifikasi market sebesar-besarnya. Wow. Ini kalau ngomongin tantangannya tuh banyak banget dan variabelnya juga banyak tuh. Benar. Jadi justru benar-benar kalau kita ngomongin kayak gini teman-teman, nah ini benar-benar pembelajaran yang sangat mahal banget. Kenapa? Karena ya Kak Marji tuh udah ngalamin itu semua tadi. Itu keren banget ya kita ngelihat dari ya mau ngomongin dari petaninya, dari sourcingnya aja mesti harus adaptasi. Terus ngomongin dari tempat tujuan untuk ini mesti adaptasi. Itu keren banget sih Kak. Kalau kalau saat ini kalau kita ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya. Mhm. Rencana Java Fresh itu nanti ke depannya mau seperti apa sih? Oke, kita selalu punya satu mimpi besar, gitu. Kita bilang kita pingin mengubah wajahnya Indonesian agriculture. Bus. Dirubah jadi apa tuh, Kak? Botak? Oh Ya, ya, enggak, nah. jadi makin ganteng lah gitu. Siap, oke, oke. Terus jadi wajahnya yang Gitu. sekarang apa, terus nanti mau jadi apa kalau boleh? Ya, kalau dulu kita bicara tentang Indonesia bahkan nggak dikenal sebagai eksportir buah tropis dan manggis Indonesia, Malaysia kali gitu. Sekarang kita udah bicara tentang semua orang nih sekarang ngambil manggisnya dari Indonesia, makanya saya mau coba ngambil dari Kolombia. Nah itu udah ada pergeseran gitu, biarpun mungkin bukan cuma sekedar kita aja gitu. Yang kedepannya kita mau itu jadi the way people think ketika mereka bicara durian itu Thailand dan sebagainya. Kita mau ketika bicara buah tropis dan buah yang berkualitas itu bukan cuma sekedar ya kalau yang tempat lain nggak musim dari Indonesia deh gitu, itu menjadi satu kebanggaan gitu. Dan kebanggaan yang sama yang kita berharap juga muncul di petani-petani kita. Kalau kita sekarang bicaranya saya cuman petani, itu kata-kata yang sering diucapkan. Mudah-mudahan karena mereka tahu mereka menghasilkan buah yang berkualitas, mereka tahu itu diapresiasi, mereka tahu itu mendapatkan value yang baik juga. Ya saya petani dan saya keren itu sebagai Yes. petani. Itu sih mimpi kita ya gitu in the near future, ya harapannya bisa industrializing Indonesian agriculture dengan research and development yang kita punya, bisa sourcing lagi dari tempat-tempat yang jauh-jauh dari Indonesia supaya bisa menyebarkan kebanggaan itu sih sebagai petani. Gila, keren abis teman-teman. Nah, teman-teman ya, pokoknya kalau yang nonton dari awal tadi, nanti kalau mau nanya-nanya boleh banget nih di caption, boleh banget. Nanti terus juga kalau pengen
Nanti kita akan cut ini di Reels, kalian liatin di TikTok atau ini nonton full versionnya tuh di YouTube channel kita di Entrepreneur Society. Kenapa? Karena tadi kita belajar banyak. Saya aja demen banget ini kalau bisa picking the brain dari Kak Marji lebih banyak lagi itu seru banget ya. Hopefully juga ya Kak nanti bisa ikut berbagi kalau emang teman-teman nanti yang dari The Entrepreneur Society ini ada yang udah mungkin modelnya mau ke arah sana udah siap untuk ekspor juga, nanti Kak Marji bisa mungkin pointing at the right direction untuk kita. Kan kita saling kolaborasi within the community gitu kan. Pasti dong. Keren. Kita saling belajar bareng-bareng Boleh. Ya itu gunanya komunitas juga kan untuk bisa bertumbuh berkembang. Nah jadi itu tadi teman-teman nonton. Nanti kalau mau nanya banget ke kalau komennya. Terus sama kalau pengen kenalan langsung sama Kak Marji boleh dari ini Instagramnya bisa ditayangin. Nanti Instagramnya juga linknya kan ada nih. Ini Java Fresh teman-teman ya, tinggal di follow Instagramnya Java Fresh. Terus Kak Marjinya mau di ini nggak? Apa nggak? Itu personal account ya? Boleh. Ada akunnya nggak tuh Kak Marji? @Margarita. Margarita. Asik ya kan? Wah, ini Margarita. Oke, Margarita Astaman teman-teman tuh. Jadi teman-teman nanti ya pokoknya kalau mau DM atau apa segala macam silahkan langsung. Tapi kalau mau nanya-nanya nanti di kolom komen supaya teman-teman yang lain bisa ikut belajar juga. Kita akan jawabin, pasti Kak Marji akan jawabin juga nanti di YouTube, di Reels, di TikTok ya. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Dan seneng banget pokoknya hari ini tuh bisa ketemuan sama Kak Marji, bisa belajar banget dan ngeliat ini kalau saya sebagai penutup ya, ini tuh benar-benar sosok inspirasional yang kalau kita ngomong patriotis dan nasionalis ya karena kita ngomongin nih gimana kita bisa mengubah wajah Indonesia gitu. Itu impian yang benar-benar tuh thumbs up gue kasih. Itu epic banget. Dan semoga nanti bisa berkolaborasi apa yang di Entrepreneur Society bisa support juga, dan kita juga kan sebenarnya pengen mengubah. Jadi sebenarnya Indonesia nih bukan cuman negara konsumtif, tapi kita bisa jadi negara produktif ya. Kita ngomongin makanya kenapa kita pengen naikin dari di entrepreneurship juga kan para kewirausahaannya supaya bisa ya kayak gini kita ngomongin dan bisa mengangkat bahkan sampai derajat yang paling rendah kayak kita ngomong, bukan paling rendah sih, kayak sedih banget petani di luar negeri kayak kaya loh. Nah itu dia petani di luar negeri keren-keren loh. Gitu. Makanya cuman ya, karena itulah makanya kenapa jadi ya sebenarnya kalau misalkan ini apa yang direncanakan Java Fresh ini bisa berjalan dan bisa nanti mungkin lebih scale dan sebagainya gitu ya, itu bakal keren banget sih aku rasa dan bisa ngebantu banyak teman-teman petani-petani di luar sana untuk bisa berkembang. Gitu. So final words, ada pesan buat teman-teman kita yang nonton, para pemirsa netizen Indonesia. Mungkin penyemangatan buat teman-teman yang mungkin lagi baru memulai merintis atau yang lagi merintis terus ngalamin tantangan kayak Kak Marji, buahnya busuk di jalan. Jangan berhenti pas kalah. Jangan berhenti pas kalah. Itu aja. Itu aja. Jangan berjudi juga ya. Itu juga jangan. Kemarin Bang Roma nanti. Oke, Kak Marji thank you banget udah berbagi sama kita. Semoga sesi ini jadi berkat juga. Nanti biar semakin Java Fresh terkenal, tenar dan makin besar dan dampaknya makin positif buat Indonesia. Amin. Oke. Thank you so much. Thank you much. banget. Dan teman-teman kita sebagai penutup seperti biasa Kak Marji. The Entrepreneur Society, Go Bold and Beyond. Sampai jumpa semuanya. Sukses terus dan sampai jumpa Kak Marji. Thank you so much.